Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan Berita Sriwijaya. Kali ini kita jumpa lagi nih sama saya Emma. Pagi ini kita akan berbincang-bincang di suatu sekolah. Sekolah ini boleh katakan sekolah tertua yang posisinya tinggal di pertengahan perkampungan masyarakat, tapi dia tidak kalah dengan sekolah-sekolah lain, yaitu SMK Negeri 1 yang dikenal kalau di Gitong Lembang SMK Negeri 1 Cinde, yaitu Dr. Andes Haji Zulfikri MPD. Selamat pagi Pak Jul. Selamat pagi Bu Emma, senang bertemu Bu Emma pada pagi hari ini. Alhamdulillah, apa kabar? Sehat Pak Jul? Alhamdulillah sehat, bugar, gembira, luar biasa. Sehat selalu. Gimana untuk tahun 2024 ini, masalah ini Pak ya, politik kita aman-aman baca ini? Alhamdulillah aman, tentram. Aman dikendali. Iya. Tapi yang pentingnya anak didik kita. Gimana? Benar. Oke. Hari ini Pak ada sedikit akan kita bincangin, akan kita bicarakan supaya masyarakat umumnya, wali-wali murid yang sekarang ini, apalagi sekolah kita ini semenjak pimpinan Pak Jul bertambah kejurusan. Kalau boleh tahu apa sih Pak program dan jurusannya untuk anak-anak kita ini? Ya, sebelum kita berbicara masalah program keahlian, kita berbicara dulu dengan mengenai visi dan misi SMK Negeri 1 dulu. Ya, visi kita itu mewujudkan lulusan yang intak, terampil, berwawasan teknologi dan lingkungan. Yang dikatakan intak saat ini, kita sedang membangun indoors hall di tengah lapangan itu untuk membangun intak supaya anak-anak lulusan SMK Negeri 1 itu jiwa karakter intaknya itu sudah terbentuk. Nah, itu yang perlu disampaikan. Kedua, terampil. Ya, terampil kita ada 6 jurusan yang ada di SMK Negeri 1 Palembang. Pertama, jurusan MPLB, administrasi perkantoran, ada akuntansi, ada pemasaran, ada TJKT, teknik komputer jaringan telekomunikasi, ada broadcasting, dan terakhir yang kita buka adalah desain komunikasi visual. Dari masing-masing ini ya keterampilan yang mereka miliki, ini yang kita perlu memberdayakan sumber daya manusia yang ada dan digabung dengan guru tamu yang memang benar-benar ahli di bidangnya, profesional di bidangnya, sehingga lulusan SMK 1 itu keterampilannya bisa diterima di dunia usaha industri. Nah, ini yang perlu. Pertama, khususnya kita juga menambahkan keterampilan selain siswa administrasi perkantoran, akuntansi, kita tambahkan keterampilannya dengan penampilan. Kita kerjasama dengan Wardah untuk menjaga penampilan mereka menarik di dunia kerja, dan juga kita juga mendatangkan narasumber yang punya keterampilan public speaking yang bagus, ya, untuk kemampuan komunikasinya yang bagus. Nah, yang ini yang perlu, artinya terampil di masing-masing bidang sesuai dengan kompetensi keahlian masing-masing, dan juga untuk mereka bisa bersaing di dunia usaha industri. Kita juga bekerja sama dengan UMKM
Nah ini Pak Nah. UMKM ini artinya anak-anak kita tuh dini hari udah diajarin usaha kecil gitu ya. Ya, nampak UMKM karena berdasarkan rekam jejak lulusan itu yang meneruskan melanjutkan ke dunia kewirausahaan itu hanya 5%, baik itu data sekolah maupun data juga provinsi. Nah ini menjadi suatu PR, ya, suatu PR bagaimana kita mencetak lulusan itu yang bisa kalau saya katakan tadi yang wirausaha itu hanya 5%, artinya 95% itu mereka kuliah dan kerja. Nah, dari data itu pemerintah kan maunya lulusan SMK itu banyak berwirausaha. Itu ya sampai maksimum 60%. Nah, ini yang jadi PR bagi kita ya, untuk anak-anak itu bisa menjadi wirausaha dengan pelajaran kewirausahaan ya. Dan kita juga kan ada digabung dengan jurusan pemasaran. Nah, ini yang harus ini. Jadi anak-anak harus punya kemampuan kewirausahaan, terutama untuk saat ini kan kalau makanan itu tidak akan pernah hilang pada apapun, waktu pandemi pun makanan kan tetap harus ada. Nah itu yang harus kearifan lokal yang harus mereka kuasai. Dan pemasaran tadi, kita kan ada jurusan pemasaran digital ya, jurusan pemasaran digital. Bagaimana produk-produk yang dihasilkan oleh anak-anak itu bisa dipasarkan secara online. Terus tadi saya punya istilahnya konten YouTube, TikTok, Instagram ya, yang sudah jadi, kalau YouTube sudah jadi YouTuber, terus sudah jadi TikToker, YouTuber, artinya di atas, sudah di atas 4.000-an subscribernya. Nah ini jadi suatu istilahnya role model, contoh, baik itu untuk guru-guru, siswa, ataupun untuk generasi muda saat ini. Karena ya saya juga harus mengikuti perkembangan generasi muda saat ini nih, dunia digital. Nah itu yang perlu iya. Jadi harus kita tahu visinya tadi. Jadi visinya tadi intak tadi kita bisa kita laksanakan dengan membangun kanopi untuk sholat zuhur bersama. Saat ini sedang hampir 75%, tinggal separuh atap yang harus kita perbaiki, kita pasang kalderonnya, atap ya. Nah ini kalau sudah selesai, ya guru-guru juga ikut. Jadi mereka diberikan uraian tugas untuk membimbing anak untuk menjalankan sholat zuhur bersama, sholat duha bersama. Ya. Intinya Bapak itu membangun citra anak-anak ini ya dulu ya Pak ya. Ya intaknya dulu yang utama. Intaknya dulu, gitu baru ya. keterampilan yang mereka harus miliki. Kedua ya baru keterampilan. Ketiga dunia teknologinya yang harus mereka. Mengapa dunia teknologi ini? Kita baru ini menjuarai lomba keterampilan siswa tingkat provinsi. Itu IT Solution for Business. Itu juara berapa Pak? Juara 1 yang akan kita mengikuti untuk tingkat nasional nanti. Itu kapan itu? Ini baru-baru ini sudah terlaksana. Nanti bulan Agustus akan dilombakan di tingkat nasional. Ini kita perlu artinya mendatangkan memang narasumber dari luar. Nah, ini ada suatu permasalahan juga. Nah, IT Solution ini memang istilahnya tuntutan dari pemerintah, anak mampu ya membuat aplikasi IT Solution for Business. Namun kemampuan guru ini yang perlu, artinya pengembangan, diberikan kesadaran, jangan sampai nanti siswanya kencing pelari mampu, gurunya nggak mampu. Nah intinya artinya gini, pemerintah ya Pak, khusus pemerintah bagi pendidikan gitu ya,
Dignas kita, artinya mereka tuh support dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini Pak ya gitu kan ya? Ya, otomatis Iya. tentu yang menjadi tonggak dari dunia pendidikan ini adalah kepala sekolah. Kalau dinas ya otomatis ya mensupport. Ya, lebih mau dibawa kemana sekolah itu ya tingkatkan dulu tenaga pendidiknya, pendidikannya. tenaga pendidik. Kalau ke pendidikan itu di tata usaha, kalau pendidik gurunya. Jangan sampai nanti pemerintah menuntut siswa mampu membuat aplikasi solution for business, IT solution for business, tapi gurunya enggak. Jadi kita juga mendatangkan narasumber untuk mengajarkan juga kepada guru-gurunya. Jangan sampai terjadi gurunya ini statis, ya tetap tidak mau mengembangkan diri, sedangkan ya, siswanya dituntut kemampuan yang menguasai aplikasi IT for business tadi, solution for business. Ini yang jadi ya PR. Nah, itulah kita rangkum semua peningkatan tenaga pendidik ini di dalam rencana kerja anggaran sekolah melalui dana BOS, dana PSB dan juga dana komite. Dan kita sama-sama kaprodi dan bendahara maupun wakil-wakil kita sama-sama duduk bersama merancang kegiatan yang akan kita lakukan dalam 1 tahun. Dan ini juga kita sosialisasikan kepada semua warga sekolah pada rapat pembinaan bersama juga dengan pengurus komite. Ini ada yang saya mau tanya, masalah bantuan atau dana bos gitu Pak ya. Dan ada sedikit kayak Bapak tadi bicarakan, banyak sekali kan kegiatan murid-murid kita. Kemudian kan Bapak menciptakan intinya anak murid didik untuk di SMK 1 ini harus lebih prioritas lagi kan. Apakah cukup dengan bantuan dana-dana seperti itu Pak? Apa gimana gitu? Dengan bantuan dana yang dikucurkan oleh pemerintah pusat itu 1.600.000 per anak dikali jumlah siswa yang ada di sekolah 1.341, ya ditambah bantuan dari pemerintah daerah dari dana PSB, kalau dana untuk teknologi 1,5 juta, kalau non teknologi 1 juta, tambah juga bantuan dari masyarakat melalui dana komite. Ya itu suatu dana yang sangat luar biasa yang diberikan. Kalau kita memanfaatkan dana tersebut dalam 8 standar pendidikan, ya akan menghasilkan suatu ya hasil mutu yang baik. Ya ternyata ya itu yang harus kita hasil itu dengan dana yang ada kita bisa menghasilkan siswa-siswa yang terampil. Kita bisa kerjasama dengan UMKM, kita tanpa bantuan pemerintah pun dengan dana bantuan masyarakat kita bisa membangun indoors, outdoors hall kan yang untuk kegiatan-kegiatan siswa. Semua kegiatan-kegiatan siswa kita ya akomodir, kita rangkul semua ya kebutuhan mereka, keterampilan. Itu suatu kebahagiaan yang nggak bisa diuraikan dengan kata-kata. Kebahagiaan siswa antara sekolah dengan wali murid itu ada kerjasama yang baik artinya gitu Pak? Iya, satu. Dan juga sebagai kepala sekolah tidak hanya kita duduk di belakang meja, kita juga artinya turun. Kalau dulu kan memang kita diberi 6 jam ya kepala sekolah mengajar. Sekarang kan enggak lagi. Kalau saya enggak, saya harus dekat dengan siswa-siswa ya melalui literasi digital dari konten-konten yang saya punya ataupun numerasi, sehingga kedekatan secara psikologis kepada anak-anak itu menumbuhkan ya hubungan yang harmonis dengan anak dan juga kepada orang tua siswa. Artinya gini loh Pak, artinya ada berapa siswa yang udah bisa buat konten atau buat apa gitu? Udah berapa siswa yang ada tuh?
Kebanyakan konten-konten yang saya dibuat itu banyak siswa yang buat, anak-anak broadcasting. Ini yang satu hal yang, dan guru-guru juga dibuatkan oleh siswa. Dan kita kan nggak segan-segan memberikan anak ya istilahnya tips ya, hasil jeripaya yang mereka buat. Ini yang hal suatu yang secara tidak langsung anak pada saat mereka mengenyam pendidikan di SMK Negeri 1 bisa menghasilkan uang. Kemarin kan mereka juga dipakai untuk webinar ya, di SMK Negeri 2 Palembang. Itu dari siswa kita ya Pak? Iya dari kita. Ya mereka dapat ya honor ya. Ini yang jadikan suatu semangat bagi mereka. Pada saat mereka sekolah saja sudah bisa menghasilkan uang. Nah, tinggal itu. Kalau kita mendatangkan orang-orang yang kompeten, orang-orang yang profesional di luar dari bidang di luar dari pendidikan ya, akan kolaborasi antara narasumber guru tamu dari luar yang memang benar profesional, mereka saling bahu membahu untuk saling memajukan ya kompetensi peserta didik yang kita inginkan agar mereka nanti ya itu tadi dengan wirausahanya bisa mereka buat konten, bisa jalan. Itu dana-dana yang ada. Kalau ini kan dilakukan selalu UMKM ya, dari Ketua GAPEHAM Ibu Komaria SE, itu Ketua Gabungan Pengusaha Handicraft makanan dan minuman, dengan membuat ya kearifan lokal, makanan kearifan lokal, modal tekwan, ya maksuba, itu akan menumbuhkan jiwa wirausaha. Karena kalau konglomerat itu, orang-orang kaya itu kan asalnya dari reseller, penjual. Kalau penjual ya awalnya penjual. Kalau artinya menghasilkan uang banyak, jadi secara tidak langsung kita membantu pemerintah juga untuk mengurangi pengangguran dengan wirausaha tadi. Itu, jadi kewirausahaan itu harus diajarkan, bukan hanya teoritisnya saja, tapi prakteknya. Dananya dari mana? Dari dana BOS loh, dari dana PSB, dari dana komite digabung. Kalau misalnya bosnya bisa untuk narasumbernya, biaya narasumbernya, ya sesuai standar yang nasional, apapun provinsi, ya untuk bahan kita bisa ambil anggaran dananya dari PSB. Untuk misalnya untuk transportnya kita bisa ambil dana itu. Karena itu kita harus memang warga sekolah juga harus paham. Kalau kita sosialisasikan dengan warga, oh ini dana ini, oh dari sini, oh ini dana ini, jangan sampai nanti tumpang tindih. Itu yang harus. Benar Pak, jadi gini, ada sebagian masyarakat yang kurang tahu nih dana BOS gitu ya. Dana BOS mereka yang tahu hanya untuk pembangunan. Pada sisi lain saya udah ngobrol dengan Bapak nih, bahwa dana BOS itu bisa bantu untuk misalnya di SMK 1 nih, kegiatan-kegiatan bisa ambil dana BOS gitu kan ya. Dengan dana-dana lain gitu kan. Karena ini Pak, ini tolong gimana nih bisa tolong Bapak ceritakan tuh, karena pengetahuan masyarakat tuh agak minim masalah anak sekolah dengan masalah dana BOS gitu. Ini jadi kita kan ada 8 standar pendidikan. 8 standar itu standar isi, standar belajar ya, ada standar kelulusan, ada standar sarana prasarana, ada standar ya peningkatan tenaga pendidik, ada standar pembiayaan, ada standar penilaian. Ini yang harus dikuasai oleh kepala sekolah. Ini yang harus dikuasai. Yang ini utamanya kepala sekolah harus menguasai RKAS. Bukan anak buah yang menguasai RKAS. Mau dibawa kemana dana anggaran yang ada itu? Ya, diperuntukkan untuk apa? Harus. Ya, terutama ya untuk standar proses. Artinya semua dana itu harus jelas ya Pak ya? Wah, jelas. Jadi kita jelaskan, kita duduk bersama supaya tidak ada dusta ya. Karena dari dalam juga kadang-kadang kalau mereka sudah paham, mereka juga akan senang hati, artinya oh anggaran dana ini oh bisa diambil dari sini. Jadi mereka sudah tahu
kemana anggaran dana itu harus diambil. Ya, jadi dari perencanaan yang mereka berikan, ya, dari kaprodinya, apa yang dibutuhkan dalam setahun, kegiatan apa yang ingin mereka rencanakan, baik peningkatan tenaga pendidiknya, itu yang utama itu. Gimana siswanya mau hebat, kalau tenaga pendidikannya hanya statis, ya, tidak mau mengupgrade diri. Nah, ini kita datangkan narasumber. Nah, itulah nanti terlihat dari raport mutu. Itu dasarnya semua dari raport mutu. Ya, raport mutu yang diberikan itu akan terlihat di sisi mana yang kekurangannya. Itulah akan kita buat rencana kerja anggaran sekolah. Nah, ini ada satu lagi nih Pak, masalah dana juga nih. Masyarakat nih kadang dia tidak mengerti, akhirnya heboh dia bicara sana sini, akhirnya salah satu sekolah nanti dikemuin oleh media masalah dana komite. Itu dana komite itu gimana Pak? Masalah dana komite itu? Nah, kita kan rencana kerja anggaran sekolah. Kadang-kadang dana komite itu kan tidak semuanya bisa kita harapkan seutuhnya. Tapi kita harus membuat rencana. Ya, walaupun nanti di kenyataannya enggak 100% yang kita dapatkan dari dana komite. Bisa seharusnya kita mengalokasikan 20% untuk orang yang tidak mampu, ternyata 50% yang mengajukan usulan untuk digratiskan. Artinya dana komite itu tidak ada unsur pemaksaan gitu? Tidak ada. Jadi ada yang gratis, ada yang berapa, 50, ya sesuai dengan kemampuan mereka. Ya, sesuai dengan kalau mereka ada ini memang mereka melampirkan surat keterangan tidak mampu, ya kita gratiskan. Tapi kalau itu mereka membantu, dan dana awal tahun juga kalau memang mereka ada, kita juga jelas. Kalau saya jelas apa yang awal tahun itu apa, tuh saya bangunkan kanopi, ya kanopi untuk, jadi walaupun kanopi itu semua kegiatan itu walaupun panas, tidak karena kepanasan siswa, tidak kehujanan, tidak kepanasan, semua kegiatan itu di bawah lingkungan dalam sekolah, walaupun outdoors tapi terasa indoors, ya. Itu kayaknya baru Pak ya kanopi. Iya, itu. Iya, di mana? Iya. Itu sejak berdirinya sekolahnya belum ada. Ya itu dari awal tahun. Ya itu yang dari awal tahun, sama seperti saya sebelumnya, kepala sekolah sebelumnya. Jadi saya jelaskan ini yang perlu juga dari penggunaan dana juga, ya kita harus ini berdasarkan peraturan gubernur. Artinya yang membangun itu tidak menyalahi aturan pemerintahan. Iya, membantu pemerintah dong. Hebat. Ya, membantu pemerintah. Ya. Orang kan mengharapkan dana bantuan pemerintah baru bisa bangun. Iya. Kalau saya enggak, dengan menggunakan dana bantuan dari orang tua siswa, oh ini loh bisa membangun. Dan orang tua siswa kan senang. Jadi kan enak jelas kan keuangan itu kemana kan, jadi jelas tahu arahnya kemana. Dan alhamdulillah guru-guru juga senang, ya artinya, wih alhamdulillah ya, walaupun bisa saya gitu, belum 2 tahun saya sini, belum ya, jadi dari prestasi siswanya, dari sarana prasarana maupun sisi manajemennya juga, yang internal auditnya istilahnya tabu sini, ya internal audit penting untuk menjamin mutu sekolah, harus ada internal audit. Nah, internal audit itu kan melihat apa sisi lemahnya setiap jurusan, setiap itu. Nah, sisi lemahnya bukan kita untuk mengejudge, ya, tapi untuk membantu mengevaluasi. Jadi suatu kegiatan itu di lembaga apapun, kita kan harus ada perencanaan. Sudah ada perencanaan, pelaksanaannya apa? Sesuai ada perencanaan dengan pelaksanaan itu sama enggak? Terus ada evaluasinya. Itulah evaluasi. Itu tadi internal audit tadi. Yang kadang-kadang orang tabu. Takut ya Pak? Takut. Sebenarnya untuk memperbaiki raport mutu kita. Takut ya Pak yang kira-kira? Ya. Tidak, maksudnya ya takut, ya, istilahnya kinerja mereka itu dievaluasi. Nah, kan harus dievaluasi.
Nah, kekurangannya apa? Nah, baru nanti tindak lanjutnya apa? Nah, itulah tindak lanjut untuk kedepannya untuk membuat rencana kerja anggaran sekolah selanjutnya. Jadi raport mutunya kan akan terlihat. Mantap Pak, semoga sukses selalu. Ya. Nah ini Pak, pertanyaan terakhir nih, untuk siswa dengan guru-gurunya apa motivasi Bapak supaya mereka itu apa gitu ke depannya? Apakah mereka itu nanti akan dibekalin selain dari keinginan Bapak itu apa, kayak apa ya, sekarang itu lagi asik dunia maya Pak. Nah, jadi Bapak itu apa sih untuk anak murid, anak didik Bapak itu? Ya, saya saya teringat setelah saya membaca dari suatu Alkitab ya, satu buku itu dari Abu Bakar Siddiq, bayangkan dari 4000 tahun yang lalu ya. Ajarilah anak-anak itu sesuai zamannya. Jangan ajari anak itu sesuai zamanmu, karena mereka hidup pada zaman mereka, bukan zamanmu. Nah, kalau zaman sekarang kan zaman digital. Betul. Ya, guru harus mengajari zaman digital, harus mengikut zaman digital sekarang. Karena itu saya selalu memberikan pelajaran digital literasi, digital dan numerasi. Ya, alhamdulillah digital, literasi dan numerasi kita yang terbaik loh sekolah. Nah, ini sangat menarik Pak, benar. Motivasi untuk anak-anak itu ya kita tidak bisa kan memaksakan, artinya memaksakan kehendak kita. Ternyata ya dengan digital literasi contoh saja ya. Di uji kompetensi guru bahasa Indonesia ke siswa untuk kelas 12. Kalau di tes mereka membuat ke bahasa Indonesia itu membuat ya surat lamaran kerja, itulah sudah biasa. Sekarang artinya kita harus mendidik sesuai dengan zaman. Nah, sesuai zamannya. Ini ya. Mereka menonton podcast yang saya sampaikan, yang jumlah yang nonton viewersnya itu sudah mencapai 21.000 dan 11.000. Podcast mana yang di Sumatera Selatan yang sudah mencapai begitu? Nah, itu yang ya perlu. Nah, mereka lihat, menyimak apa itu peningkatan intak, apa itu peningkatan soft skill. Mereka kan sudah listening kan, mendengar. Terus mereka menulis, meresum. Sudah meresum, terus mereka public speaking, berbicara. Ya, berbicara inti daripada peningkatan intak atau peningkatan soft skill tadi. Dengan menggunakan teknologi paparannya. Kan suatu luar biasa. Betul, Pak. Jadi kompetensi anak itu PD-nya dapat, pelajaran. Jadi konten yang diberikan itu jadi suatu pelajaran. Jadi konten itu pelajaran itu bisa sumbernya dari teknologi. Oke. Artinya untuk sekarang ini, untuk emak-emak yang mempunyai anak didik atau ingin mempunyai anak yang ingin sekolah, jangan sekali-sekali maksa kehendak kita. Inilah zaman modern, ya Pak ya? Nah, itulah tadi. Jadi artinya Pak, zaman modern ini harus kita ikuti arah kemana si anak. Karena kemarin saya kan sama-sama juga dengan orang-orang tua siswa yang terima di jalur zonasi, jalur orang nggak mampu dan jalur prestasi. Saya sampaikan, ada orang tua siswa itu memaksakan diri masuk salah satu jurusan. Ya, mereka nggak tahu bahwa seperti jurusan tadi pemasaran digital marketing, jurusan di kafe, jurusan broadcasting, itu jurusan-jurusan yang memang sesuai dengan zamannya. Mereka ya taunya masuk di jurusan administrasi perkantoran agar mereka bisa di kantor. Nah, ini yang dibuka mindset mereka, dibuka secara langsung. Kalau kita menguasai dunia digital marketing, orang-orang hebat, pengusaha-pengusaha hebat itu mereka semua kan
bisa kaya karena reseller menjual produk-produknya melalui digital, Iya, betul. ya, maupun desain komunikasi visual maupun broadcasting. Nah, akhirnya terbuka wawasan mereka. Akhirnya mereka ya mengharapkan anak-anaknya dan anak-anak juga senang jurusan-jurusan yang sesuai dengan zamannya tadi. Oke. Nah ini Pak, terakhir pembicaraan kita. Tolong Bapak bilang sama anak-anak didik melalui podcast kita ini, atau sekalian untuk emak-emaknya, jangan nyalak masuk ke kendak. Ya, yang saya harapkan adalah peserta didik khususnya yang baru sersa nanti di SMP dan orang tua siswa, karena saat ini zamannya digital. Ngapa orang Jepang itu hebat? Nah, ini kita membandingkan negara kita dengan negara Jepang. Kalau Jepang itu menciptakan pekerjaan, ya, menciptakan. Kalau kita untuk mencari kerja. Nah, orang Jepang menciptakan kerjaan untuk mencari tenaga kerja dari Indonesia untuk kerja di Jepang. Nah, ini mengapa kita buat digital marketing, supaya generasi muda juga bisa menciptakan pekerjaan seperti orang Jepang, ya, bisa menciptakan pekerjaan seperti orang Jepang, membuat konten-konten kreatif, membuat produk-produk yang bisa dijual pasaran. Nah, ini yang perlu kita ciptakan yang begitu untuk kalangan remaja dan orang tua juga kan seneng kan kalau anak-anaknya bisa wirausaha, nggak perlu kerja tapi penghasilannya bisa lebih besar walaupun kerjanya nggak ke kantor atau di rumah tapi menghasilkan uang yang sangat luar biasa. Itu yang perlu ditanamkan di kalangan remaja. Oke Pak, ya, terima kasih. Nah jadi untuk terakhir, baik emak-emak ya, jangan sekali-kali memaksa kehendak kita. Ya. Benar kan Pak? Iya, benar. Artinya apa keinginan anak kita turuti. Sebelumnya itu saya ucapkan terima kasih untuk Pak Zulfikri telah banyak berbincang-bincang masalah pendidikan gitu kan, kemudian juga menyarankan untuk anak remaja jangan sampai salah jalan. Sayang wong tua kan nyari duit payah gitu kan. Oke Pak, terima kasih banyak Pak ya. Sebelum saya akhirin ini pembicaraan, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.